Ekaristi Minggu Palma Mengenang Sengsara Tuhan. Misa akan dipimpin oleh Romo Bowo Laksono. Mohon perhatian untuk hal-hal berikut ini. Umat diharapkan mengikuti perayaan Ekaristi dengan tertib dan hikmat. Telepon genggam harap dinonaktifkan. Pengambilan foto hanya dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk. Lagu-lagu diambil dari lembaran dan puji syukur. Selama bacaan Injil berupa pembacaan kisah sengsara, posisi umat duduk dan mengikuti dengan tertib. Saat pemberkatan daun palma, umat mengangkat daun palma. Penarakan masuk menuju gereja sambil melambai-lambaikan daun palma, mengikuti arahan dari petugas tata tertib. Urutan memasuki gereja sebagai berikut: misdinar pembawa biru, misdinar pembawa salib, kur, petugas pembaca kisah sengsara, anak-anak calon komuni pertama, lansia, umat, misdinar pembawa kandelar, para petugas liturgi dan imam. Anak-anak biak masuk mengikuti arahan pendamping biak. Sesaat lagi misa akan dimulai. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Putra Daud yang datang dalam nama Tuhan bersamamu dan bersama Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Pekan suci pada hari ini kita awali dengan merayakan
merayakan hari Minggu Palma untuk mengenangkan sengsara Tuhan. Yesus memasuki kota Yerusalem. Sementara itu orang banyak bersorak-sorai. Misteri Paskah Tuhan digenapi melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dia diutus oleh Allah menjadi panutan bagi umatnya. Secara heroik, tidak bersalah, penuh kasih kepada kita, ia meninggal karena kebencian manusia. Dalam perayaan hari ini, sudah menghormati Yesus sebagai Raja, kita akan mendengarkan kisah sengsaranya. Dialah hamba Tuhan yang setia dan sahabat manusia yang dapat diandalkan. Kita percaya pada Dia dan bersyukur kepadanya dalam perayaan Ekaristi hari ini. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, berkatilah kami dan daun-daun palma ini yang kami pegang dalam tangan kami untuk menghormati putra-Mu, hamba-Mu yang setia dan Raja kami semua. Kami berdoa kepada-Mu, berilah kami keberanian untuk mengikuti Dia di jalannya menuju Dikau ya Bapa, di kota Yerusalem surgawi. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan kisah ketika Yesus memasuki Yerusalem, disambut dengan sukacita oleh orang banyak. Mereka berseru, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan." Dan mereka meletakkan jubah serta pakaian mereka, ranting-ranting berdaun di tanah, untuk menghormatinya. Orang-orang Yerusalem melihat Yesus sebagai Raja mereka dan menyambutnya. Ia adalah Raja yang rendah hati, bukan raja yang ingin menguasai. Mereka percaya pada kepemimpinan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita juga percaya kepada Yesus di dalam hidup kita? Kalau kita sungguh percaya pada kuasa dan kepemimpinan Yesus dalam hidup kita, maka dengan kerelaan dan kerendahan hati, kita pun hendaknya menyerahkan hidup kita kepadanya. Kemudian dengan senang hati pula kita ambil bagian dalam karya kasih dan karya keselamatan Allah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memerlukan instrumen, Tuhan memerlukan sarana untuk melaksanakan karya keselamatannya. Ketika Ia masuk ke Yerusalem untuk menuntaskan karya keselamatan bagi umat manusia, Ia meminta para murid untuk mengambil keledai muda yang diikat. Ia berkata kepada mereka bahwa Tuhan memerlukannya. Keledai yang digunakan Yesus bukan sekedar simbol kerendahan dan kesederhanaan, melainkan untuk menunjukkan panggilan kita sebagai umat beriman. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita untuk melayani tujuan Tuhan, bukan tujuan kita sendiri. Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan kita. Maka marilah kita menyambut Yesus yang datang sebagai Raja
tidak hanya dengan pujian sambil melambaikan daun palma, melainkan juga bertanya kepada Tuhan, Yesus, apa yang Engkau perlukan dariku? Dan tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah saya mau menyediakan apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus di dalam karya keselamatan. Semoga kita berani untuk mempercayakan hidup kita seturut dengan rencana kehendak-Nya, termasuk juga bersedia mempersembahkan diri, mempersembahkan bakat dan kemampuan yang kita miliki sebagai sarana bagi Tuhan untuk melangsungkan karya keselamatannya sekarang dan sepanjang segala masa. Marilah kita hening sejenak. Saudara-saudari, banyak orang menyambut Kristus dengan gembira hati ketika Ia memasuki kota Yerusalem. Mari kita ikut memuji dan menghormati Dia sambil melambaikan daun palma dan bernyanyi. Yeah.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Aku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau
akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Aku ya Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Kata Pilatus, "Kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka berteriak semakin keras, Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus Putra Bapa, sejak semula, sekarang Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus
dan mengenakan mantel ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok Yesus dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku putra Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli,
lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang di sana berseru berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Kemudian datanglah segera seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Umat dimohon berdiri sampai kisah sengsara selesai dibacakan. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan anak-anak serta kaum muda, mulai hari ini kita memasuki Pekan Suci. Pertanyaannya, kenapa kok disebut Pekan Suci? Padahal kita tahu, setelah Minggu Palma, pada saat Yesus memasuki Yerusalem, adalah saat-saat terakhir dan saat-saat penderitaannya disalib. Kita juga disuguhkan tadi kisah sengsara Tuhan Yesus. Pada saat di awal, kita ikut berarak bersama Yesus dengan suasana sukacita, dengan melambaikan daun-daun palma. Lalu tadi kita diantar untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan. Kenapa kemudian 1 pekan kemudian
disebut sebagai Pekan Suci. Disinilah kita diajak untuk melihat kaitan antara kesucian dan penderitaan. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menyatakan kesaksiannya tentang Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita mendengarkan kesaksian Rasul Paulus tentang Yesus ini, kita diajak untuk melihat bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kalau kita pernah membaca biografi atau kisah hidup orang-orang kudus, siapa di antara mereka yang tidak mengalami penderitaan? Siapa di antara mereka yang tidak mengorbankan dirinya? Tidak ada kesucian dan kekudusan yang diraih tanpa melalui penderitaan dan pengorbanan. Jadi inilah jalan yang harus kita tempuh kalau kita ingin menjadi suci dan kudus. Kalau kita ingin sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Tidak takut untuk menderita. Menderita dalam kerangka pengorbanan dan pemberian diri loh ya. Karena ada juga penderitaan yang kita rasakan bukan karena pengorbanan dan pemberian diri, tetapi karena kesalahan kita sendiri. Kalau kita berjuang, bekerja keras hingga titik darah penghabisan untuk menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, mendidik anak, merawat istri atau orang tua yang sedang sakit, menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, meskipun banyak orang yang membenci, itu baru dikatakan pengorbanan dan pemberian diri. Kita layak dan pantas disebut memikul salib. Tapi kalau kita menderita karena hidup boros, suka foya-foya, mohon maaf, terjelat pinjol, judi online, kemudian kita menderita dan kesalahan-kesalahan kita yang lain, itulah bukan penderitaan salib, tetapi murni karena kebodohan kita. Pertobatan untuk merubah dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan penderitaan baru disebut memikul salib. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuki pekan suci ini dengan hati yang sungguh terarah pada Tuhan. Jika Yesus saja Sang Raja rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kita, maka kita yang disebut sebagai pengikutnya hendaknya juga dengan rela dan lapang hati mau memikul salib kita masing-masing. Ya Romo, tapi sampai kapan? Yesus enak 3 hari kemudian langsung bangkit. Sementara penderitaan dan pengorbanan saya nggak selesai-selesai. Setengah mati saya berjuang, tetapi tidak ada titik terang dan tidak kunjung ada kepastian.
Mari kita belajar dari Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Ia tidak kehilangan harapan, melainkan meneguhkan dan menyandarkan hatinya pada Tuhan, dan percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam nama Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan, meski berat dan menyakitkan, ia tidak akan mendapat malu. Kita tidak pernah tahu sampai kapan penderitaan salib kita berakhir. Yang diperlukan dari diri kita hanyalah ketaatan dan kesetiaan untuk terus maju. Oleh karena itu, mari kita pikul salib kita di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Maka pada saat dan waktunya, waktu Tuhan, bukan waktu kita, ya, Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan kecil dan sederhana yang memberi harapan dalam perjuangan kita saat ini. Dan puncaknya adalah kebahagiaan kekal abadi bersamanya di surga. Maka jawaban dari pertanyaan, kapan penderitaan dan pengorbanan saya berakhir? Jawabannya, sampai Tuhan berkenan. Sampai Tuhan berkenan memberikan martabat kemuliaan dan kesucian bersama dengannya. Maka marilah kita teguhkan hati kita, kita ikuti jalan Tuhan. Semoga kita sungguh dapat merasakan kebangkitan, sukacita bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Mari kita hening sejenak. Setelah disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita merenungkan teladan Yesus dan mendengarkan sabdanya. Maka marilah dengan mantap berdoa kepada Bapa kita di surga, agar penderitaan dan wafatnya menghasilkan buah dalam diri kita serta dalam hati semua orang. Bagi semua orang Kristiani, semoga kita semua dapat dengan mantap mengikuti Yesus di jalan pelayanan dan penyangkalan diri, selalu dengan setia dan tanpa takut mewartakan kabar baik tentang salib dan kebangkitan Kristus, agar dapat membawa kebahagiaan dan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita menjadi lebih teratur dan adil, sehingga tidak ada orang yang disingkirkan, dan semua orang dapat saling memperhatikan satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang susah
dan berhadapan dengan maut. Semoga mereka dihibur oleh dukungan sanak saudara dan sahabat, serta dapat bertemu dengan Yesus dan dikuatkan oleh kehadirannya. Dia yang telah menempuh jalan sengsara seorang diri dalam kesakitan, tapi sampai pada kebangkitan yang penuh bahagia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga pekan suci ini menjadi masa penuh rahmat bagi kita dan membuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi lebih erat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan di dalam hati segala intensi dan permohonan kita yang kita bawa di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami, dan tolonglah kami untuk lebih mendalami arti kepercayaan dan kerahiman, perdamaian dan pengampunan, keadilan dan kemerdekaan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah selama-lamanya. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Engkau sungguh dekat dengan kami, bukan karena jasa-jasa kami sendiri, tetapi berkat penderitaan dan kematian putramu, hamba-Mu yang terkasih, dan Raja yang kami hormati. Kami berdoa kepadamu, semoga kesetiaannya menghapus dosa-dosa kami dan menjadikan kami manusia yang bersama Dia rela berkorban. Semoga dengan demikian kehendak-Mu selalu terlaksana demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar bahwa kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau tak henti-hentinya menggerakkan kami untuk memperoleh kehidupan yang lebih melimpah, dan karena belas kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau tetap menawarkan pengampunan dan mengundang para pendosa untuk percaya hanya kepada kemurahan-Mu. Maka meskipun kami setiap kali melanggar perjanjian-Mu, Engkau tetap tidak berpaling dari kami. Engkau menyatukan dengan begitu kuat keluarga manusia dengan diri-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu penebus kami, dengan ikatan kasih sehingga tidak akan terputuskan lagi dengan cara apapun. Maka kini Engkau memberikan kepada umat-Mu masa rahmat dan pendampaian. Engkau memperkenankan umat-Mu yang sedang mengarahkan hatinya kembali kepadamu untuk berharap dalam Kristus Yesus dan untuk melayani semua orang
dengan lebih penuh memasrahkan diri kepada Roh Kudus. Dari sebab itu, dengan penuh kekaguman, kami meluhurkan kekuatan kasih-Mu, dan sambil mengungkapkan kegembiraan karena keselamatan yang datang dari-Mu, kami melakukan madah surgawi bersama rombongan penghuni surga yang tak terbilang banyaknya, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Darah Kristus mengantarkan kami sampai hidup yang kekal. Penerimaan komuni akan diatur oleh petugas tata tertib. Umat yang berhak menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak terhalang oleh hukum kanonik. Pemberkatan anak-anak dilakukan bersamaan dengan penerimaan komuni.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dengan pemberian-Mu yang telah kami sambut, Engkau meneguhkan kesetiaan-Mu terhadap kami. Mampukanlah kami agar dapat bertekun dalam mengikuti jejak-jejak putra-Mu, dan seperti Dia menjadi hamba-Mu yang setia, yang kelak bersama semua hamba-Mu dapat memuliakan Dikau selamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, jadwal Pekan Suci Paroki Bunda Maria Garut. Perayaan Ekaristi Kamis Putih 2 April 2026 pukul 6 sore. Dilanjutkan dengan tuguran. Jadwal tuguran dapat dilihat di papan pengumuman paroki. Ibadat visualisasi Jalan Salib pada hari Jumat 3 April 2026 pukul 8 sampai dengan 10 pagi bertempat di SD Yosudarso Garut. Untuk parkir kendaraan roda 2 bertempat di SD Yosudarso dan parkir kendaraan roda 4 bertempat di halaman SMP Yosudarso. Ibadat Jumat Agung 3 April 2026 pukul 3 sore. Perayaan Ekaristi Vigili Paskah pada hari Sabtu 4 April 2026 pukul 6 sore. Perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah Minggu 5 April 2026 pukul 8 pagi. Kedua, perayaan Paskah Biak akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2026 setelah misah bertempat di aula atas paroki. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendaftarkan anaknya untuk mengikuti lomba Paskah Biak. Ketiga, membuka pendaftaran pembinaan persiapan perkawinan pada bulan April pada hari Sabtu sampai Minggu 18 sampai 19 April 2026, dilanjutkan hari Sabtu sampai dengan Minggu 25 sampai 26 April 2026. Informasi dan biaya pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Paroki. Keempat, amplop dana Paskah tersedia di bangku umat dan dapat dikembalikan melalui kantong kolekte. Kelima, saat ini sebagian besar buku puji syukur telah diganti menjadi puji syukur baru. Mari kita gunakan dan rawat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah mengembalikan puji syukur ke tempat semula. Dengan melakukan hal tersebut, sungguh sangat membantu untuk menjaga kerapihan di dalam gereja. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menghadiri misa tepat waktu dan tetap menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Terima kasih juga saya ucapkan kepada segenap pelayan liturgi, Miss Dinar, asisten imam, lektor pemazmur, kur dan petugas tata tertib serta kolektan. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara, melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya
mengambil bagian dalam kebangkitannya. Amin. Semoga berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.